Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah masih dapat dipertemukan dalam video pembelajaran Umi, yaitu video pembelajaran tematik. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar Allah memudahkan semua yang kita kerjakan. Dan seperti biasa, Umi mengajak anak soleh dan soleha untuk selalu berdoa agar Allah segera mengangkat dan menyelesaikan COVID-19 ini, agar kita semua dapat beraktivitas seperti biasa kembali. Hari ini, Umi akan membahas tematik D, sehat itu penting, subtema 1, pembelajaran yang ke-4, 5, dan 6. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, Umi ingatkan jangan lupa disiapkan buku tulis, alat tulis, dan modulnya. Mari disimak video pembelajaran dari Umi, anak soleh dan soleha. Seperti biasa, Umi akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Di PPKN, Umi berharap siswa mampu mendiskusikan tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahasa Indonesianya, siswa mampu membaca pantun, siswa mampu menjelaskan pengertian dan membuat pantun jenaka, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pantun berdasarkan isi. Di IPA-nya, siswa mampu membuat poster organ peredaran darah hewan. IPS-nya, siswa mampu mengidentifikasi usaha masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Dan yang terakhir, SBDP, siswa mampu menentukan lagu bertangga nada mayor dan minor. Dan yang kedua, siswa mampu menuliskan tangga nada mayor dan minor. Dan seperti biasa, Umi akan menjelaskan ciri-ciri khas dari SDIT Baitul Jannah. Menjelaskan tanggung jawab sebagai warga sekolah itu ada di Quran Surah Al-An'am ayat 52. Mengidentifikasi jenis-jenis pantun berdasarkan isi itu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 204. Membuat poster organ peredaran darah hewan itu ada di Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Mengidentifikasi usaha masyarakat dalam pembangunan sosial budaya itu ada di Quran Surah An-Nisa ayat 88 dan menentukan lagu bertangga nada mayor dan minor itu ada di Quran Surah Al-An'am ayat 35. Sebenarnya tidak plek-plek atau tidak sama ya anak soleh dan soleha kata-kata yang ada di ciri khas SDIT Baitul Jannah ini dan di Quran surahnya yang masih berkesinambungan. Jadi Umi tuliskan Quran surahnya agar kita selain belajar, kita juga mendapatkan pahala bahwa kita telah membaca Al-Quran. Ya, kita masuk ke pelajaran yang pertama yaitu PPKN. Tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan sekitar. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan lingkungannya. Contoh tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan sekitar yaitu bertugas melaksanakan siskamling dengan penuh tanggung jawab. Siskamling itu maksudnya ronda. Mungkin ayah anak soleh dan soleh ada yang pernah siskamling untuk biar menjaga kampungnya dari maling ya. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang tentram, aman, dan damai. Yang ketiga, saling menjaga satu sama lain serta hidup rukun. Tanggung jawab sebagai warga sekolah. Contoh tanggung jawab dan usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai warga sekolah, yaitu contohnya mengerjakan tugas sekolah. Itu adalah tanggung jawab anak soleh dan soleha sebagai seorang siswa. Usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai warga sekolah yaitu mencatat tugas sekolah dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kita masuk ke pelajaran yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca pantun, Umi akan jelaskan ya. Yang pertama, intonasi atau penekanan tinggi rendah, keras lembut, dan cepat lambatnya suatu kata atau kalimat saat membaca pantun. Intonasi itu nada suara kita. Yang kedua, jeda atau pemenggalan kata. Jeda berguna untuk memudahkan pendengar dalam memahami pantun. Jadi, kalau ada titik, itu berarti jedanya agak lama. Tapi kalau tanda bacanya koma, itu jedanya atau berhentinya kita sebentar ya. Yang ketiga, pelafalan huruf atau kata. Pelafalan kata saat membaca setiap kata dalam pantun perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan makna yang berbeda. Yang keempat, volume suara atau keras lemahnya ucapan harus jelas terdengar. Jadi, kalau misalkan pantunnya sedih, jangan suaranya marah-marah, karena itu tidak baik.
Lanjut, Umi akan menjelaskan jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama itu ada pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang mengandung pesan agar orang selalu berbuat baik. Nah, Umi punya contohnya ya, dengarkan ya. Mawar merekah sungguh memesona, indah dilihat di ruang tamu. Hasil kerja tak akan sempurna jika tidak menggunakan ilmu. Nah, itu namanya pantun nasihat. Yang kedua itu ada pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon atau mengundang tawa. Pantun yang lucu. Nah, Umi punya pantun jenaka contohnya. Pergi wisata ke kota Palu, oleh-olehnya berupa barang antik. Muka merah menahan malu melihat baju dipakai terbalik. Nah, lucu ya anak soleh dan soleha. Yang ketiga itu ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki atau pertanyaan. Contohnya, lebat daun si pohon lontar, tumbuh tinggi di kebun jagung. Kalau kamu merasa pintar, hewan apa tanduk di hidung? Ayo, dijawab ya dalam hati aja. Yang keempat, itu ada pantun kepahlawanan. Pantun kepahlawanan adalah pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan. Contohnya, ke tengah laut melempar sauh, menambat perahu mencari ikan. Hidup pantang mencari musuh, lebih baik menambah kawan. Yang kelima itu ada pantun kias. Pantun kias adalah pantun yang berisi kata-kata kiasan atau perumpamaan yang mengandung makna. Contohnya, malam hari banyak lampu temaram, terlihat indah menghias jalanan. Banyak sudah makan asam garam, bisa dijadikan bekal hari kemudian. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pantun. Yap, sekarang kita masuk ke pelajaran IPA. Umi akan jelaskan apa saja sih organ peredaran darah pada hewan? Hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang memiliki susunan organ peredaran darah yang lebih rumit daripada hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Peredaran darah hewan dapat berupa peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka yaitu darah tidak selalu berada dalam organ peredaran darah, misalnya ada pada hewan serangga. Dan yang kedua, peredaran darah tertutup. Darah selalu berada di dalam pembuluh darah, misalnya ada dalam hewan cacing, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Nah, Umi kasih contoh satu hewan yaitu cacing. Ayo, apa tadi sistem peredaran darahnya? Yap, betul. Sistem peredaran darah pada cacing adalah peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah cacing tanah terdiri atas darah, pembuluh darah, serta jantung sebagai pusat peredaran. Jantung dan saluran darah cacing memiliki katup sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Jantung memompa darah dari pembuluh darah bagian atas tubuh ke pembuluh darah bagian bawah tubuh, kemudian ke seluruh tubuh. Ya, dipahami anak soleh dan soleha sistem peredaran darah cacing. Nah, ini sama seperti subtema 1-2-3 kemarin, subtema 1 pembelajaran 1-2-3, Umi masih berikan gambar peredaran darah ya. Pada mamalia. Organ peredaran darah mamalia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Jantung mamalia terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh sekat sempurna dengan katup penghubung. Sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya yaitu IPS. Umi akan menjelaskan usaha masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam pembangunan sosial budaya khususnya dalam menjaga lingkungan hidup antara lain yang pertama, ikut berpartisipasi dalam rapat serta menghargai setiap pendapat warga. Yang kedua, ikut melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Yang ketiga, aktif dalam organisasi yang terdapat di lingkungan sekitar. Yap, kita masuk ke pelajaran terakhir yaitu SBDP. Menentukan lagu bertangga nada mayor dan tangga nada minor. Umi jelaskan kembali. Lagu bertangga nada mayor, ciri-cirinya yang pertama bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Mempunyai pola interval 1, 1,5, 1, 1,5. Contoh lagu bertangga nada mayor yang pertama itu ada Indonesia Tetap Merdeka. Ayo, ada yang hafal nggak lagunya?
Dicari di Google ya anak soleh dan soleha gimana sih lagunya. Nanti kalau Zoom, Umi pengen tahu nih. Tahu nggak sih gimana sih lagunya Indonesia Tetap Merdeka ciptaan C. Simanjuntak? Yang kedua Indonesia Raya. Keterlaluan kalau nggak tahu ya anak soleh dan soleha Indonesia Raya. Yang ketiga Halo Halo Bandung. Ayo pasti tahu semua ya. Nah itu adalah 3 contoh lagu bertangga nada mayor. Dan kita lanjut lagu bertangga nada minor. Yang pertama ciri-cirinya bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a. Mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, contohnya lagu bertangga nada minor. Terima kasihku, gugur bunga, dan himne guru. Lagu-lagu yang sedih-sedih atau lagu-lagu yang bersifat kepahlawanan ya. Dan Umi akan menjelaskan menuliskan tangga nada mayor dan minor. Menentukan nada ke-6 dari nada dasar. Misalnya, tangga nada G mayor adalah G, A, B, C, D, F, pagar G. Nada ke-6 dalam tangga nada tersebut adalah E. Dengan demikian, relatif dari tangga nada G mayor adalah E minor. Nah, gitu ya cara nyarinya ya. Semoga anak soleh dan soleha bisa dan paham. Alhamdulillah, semua materi dalam video pembelajaran kali ini sudah Umi sampaikan. Sekarang seperti biasa Umi akan menyimpulkan apa saja yang sudah Umi sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Contoh tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan sekitar. Yang pertama, bertugas melaksanakan siskambling dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang tentram, aman, dan damai. Yang ketiga, saling menjaga satu sama lain serta hidup rukun. Lanjut, ada jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Umi telah jelaskan pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun kepahlawanan, dan pantun kias. Lalu ada peredaran darah hewan dapat berupa peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Selanjutnya, ada pembangunan sosial budaya merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan terakhir, menentukan lagu bertangga nada mayor dan tangga nada minor. Contoh lagu bertangga nada mayor itu ada Indonesia Tetap Merdeka, Indonesia Raya, Halo Halo Bandung. Contoh lagu bertangga nada minor ada Terima Kasihku, Gugur Bunga, dan Himne Guru. Sekian materi hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan terus mencari ilmu sesuai dengan hadis riwayat Turmuzi yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga. Amin, amin ya Allah. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi anak soleh dan soleha. Untuk latihan soal ada di modul halaman 34. Selamat mengerjakan latihannya anak soleh dan soleha. Tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas hari ini dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sampai berjumpa di video pembelajaran Umi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.